Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Pratama, mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa dengan NIM 1101200080. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Manggala Hardianto, SE, MAKT. Judul jurnal yang akan saya rangkum ialah Analisis Rasio Kebangkrutan Perusahaan pada Masa Pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan keuangan serta prediksi kebangkrutan pada perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata dalam masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Menggunakan analisis rasio Altman Z-score, populasi penelitian ini merupakan seluruh perusahaan jasa perhotelan yang initial public offering atau IPO dalam Bursa Efek Indonesia sebelum 2018. Sampel dipilih berdasarkan kriteria purposive sampling yang telah ditentukan. Dari sampel yang berjumlah 25 perusahaan, menggunakan rasio Z-score, diprediksi perusahaan menunjukkan peningkatan pada kategori resiko tinggi kebangkrutan atau red area. Sebanyak 3 perusahaan yang hanya dalam rentang waktu per triwulan dalam pandemi COVID-19. Perusahaan yang awalnya masuk kategori aman dengan risiko yang rendah kebangkrutan atau sehat juga berkurang menambah kehadiran pada kategori rawan atau gray area sebanyak 2 perusahaan. Hal ini mengindikasikan adanya kesulitan baik secara finansial dan likuiditas dan mengalami penurunan dalam kemampuan perusahaan untuk bertumbuh yang memungkinkan terjadinya kebangkrutan. Pendahuluan atau latar belakang. Fenomena virus COVID-19 yang terjadi pada akhir 2019 lalu telah menyebabkan perusahaan yang signifikan terhadap seluruh tatanan kehidupan, terutama pada sektor perekonomian. Dengan yang paling terdampak adalah pada sektor hotel, restoran, dan pariwisata. Hal tersebut tentu saja mengindikasikan adanya financial distress pada perusahaan. Analisis terhadap financial distress ini sangat penting dilakukan karena akan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang terdampak pandemi, mampu memitigasi dan memperbaiki going concern perusahaan ke depannya yang berguna sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan perusahaan. Kerangka teoretis dan hipotesis. Yang pertama itu tinjauan pustaka. Dengan bunyi senada, Mayumi tahun 2011 mengatakan bahwa financial distress dapat menjadi tahap awal sebelum terjadinya likuidasi atau kebangkrutan. Kahya dan Theodosio pada tahun 1999 memperinci lebih lanjut bahwa gejala umum perusahaan yang akan bangkrut adalah kurangnya sumber daya keuangan dalam
kemampuan pertumbuhan dan aset tetap. Yang kedua itu adalah pengembangan hipotesis. Shen et al. Pada tahun 2020 menemukan pada perusahaan di Bursa Efek Cina, COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, apalagi pada perusahaan yang memiliki laba lebih kecil. Dampak yang dirasakan lebih besar. H1. Prediksi financial distress pada perusahaan menggunakan rasio Altman Z-score di masa pandemi COVID-19 memungkinkan terjadinya kebangkrutan. Di sini ada metode penelitian. Langsung saja, kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata yang menerbitkan laporan keuangan lengkap yang disajikan pada triwulan 1 dan 2 pada tahun 2020. Yang kedua itu terdaftar di BEI pada tahun 2018 ke bawah. Yang terakhir itu memiliki semua data relatif terhadap kebutuhan pengukuran variabel yang akan penulis gunakan. Nah, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Dan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-random. Lanjutan metode penelitian dalam melakukan prediksi terhadap kesulitan keuangan atau finansial distress yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan perusahaan menggunakan 5 rasio. Keuangan dari 22 kandidat rasio keuangan lainnya yang memiliki potensi ramalan terhadap kebangkrutan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama itu rasio working capital terhadap total aset atau WCTA. Yang kedua itu rasio retained earning terhadap total aset atau RETA. Yang ketiga itu rasio earnings before interest and tax terhadap total aset atau EBITDA. Yang keempat itu rasio market value of equity terhadap book value of total liabilities atau NVABVL. Yang terakhir itu ada rasio sales terhadap total aset atau FTA. Kemudian untuk menyesuaikan kondisi perusahaan yang diprediksi, maka Altman pada tahun 2000 melakukan modifikasi untuk perusahaan non-publik bidang manufaktur dengan perubahan pada koefisien setiap rasio, serta untuk perusahaan bukan manufaktur dengan menghapus rasio STA dan mengubah market value of equity menjadi book value of equity, sekaligus perubahan koefisien pada setiap rasio, maka didapatkan model prediksi kebangkrutan atau financial distress sebagai berikut. Z sama dengan 6,56 dikali 1 ditambah 3,26 dikali 2 ditambah 6,72 dikali 3 ditambah 1,05 dikali 4.
Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Pada tabel 1, hasil uji statistik deskriptif triwulan 1. Pada tabel Z, nilai minimum min 0,29. Pada tabel Z, nilai maksimum 30,12. Untuk tabel selanjutnya bisa dilihat sendiri ya. Lanjut ke tabel 2. Hasil uji statistik deskriptif triwulan 2. Pada tabel Z, nilai minimumnya bisa kita lihat min 0,91 dan nilai maksimumnya 34,33. Dan pada tabel lainnya bisa kita lihat sendiri. Lanjut ke tabel 3. Pada tabel 3, nilai Z-score suatu perusahaan. Pada perusahaan Bayu ini, terdapat perusahaan masuk ke dalam kategori low risk of bangkrut, yaitu jauh dari red zone dan lupa, awalnya gray zone. Kemudian pada triwulan kedua, perusahaannya mengalami red zone. Kemudian DFAM pada triwulan pertama dia mengalami red zone, dan kemudian pada triwulan kedua juga masih mengalami red zone atau zona bangkrut. Pada perusahaan DAX yang bisa kita bilang jauh dari kata bangkrut atau low risk of bangkrut pada triwulan ke-1 dan kedua. Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa perusahaan DFAM, HOTL, MAPB, PTSP, PNSE, dan PJAA masuk ke dalam zona merah atau perusahaan sedang mengalami kebangkrutan pada triwulan ke-1 dan kedua. Jadi kita bisa lihat sendiri bagaimana kondisi suatu perusahaan itu sedang mengalami kebangkrutan atau red zone. Kemudian gray zone dan low risk of bangkrut, yaitu bisa kita bilang jauh dari kata bangkrut. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa dari 25 perusahaan pariwisata subsektor jasa perhotelan di Indonesia pada triwulan 1 dan 2 tahun 2020 mengalami financial distress yang meningkat menggunakan 5 rasio keuangan dari Altman tahun 2000. Dalam melakukan prediksi terhadap kebangkrutan perusahaan, menunjukkan peningkatan pada kategori resiko tinggi kebangkrutan atau zona merah sebanyak 3 perusahaan hanya dalam rentang waktu per triwulan dalam masa pandemi COVID-19. Perusahaan yang awalnya masuk kategori aman dengan risiko yang rendah kebangkrutan atau sehat juga berkurang menambah kehadiran pada kategori rawan atau gray area sebanyak 2 perusahaan. Hal ini mengindikasikan adanya kesulitan baik secara finansial dan likuiditas dan mengalami penurunan dalam kemampuan perusahaan untuk bertumbuh yang memungkinkan terjadinya kebangkrutan. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.